Yesus menerima firman, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 14, firman yang kau dengar daripadaku bukan daripada aku, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus sebagai penerima firman, Nabi Muhammad sebagai penerima firman. Nah, level 2 naik kita. Yesus menerima firman, Nabi Muhammad menerima firman. Kita naik level 2. Nabi Muhammad menyampaikan kemudian kepada para sahabatnya. Al-Quran dihafalkan sahabat, Al-Quran dituliskan sahabat. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Nabi Muhammad melisankan wahyu dari Allah, menyampaikan kepada para sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, sampai kepada kita umat Islam yang ada di Nusantara ini. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, tidak pernah berubah. Nabi Muhammad sumber satu-satunya kepada kita umat Islam seluruh dunia. Islam yang ada di seluruh bumi, penjuru bumi. Oke, level untuk Nabi Muhammad dah selesai. Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya dari lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata rantainya jelas. Kita pindah ke Kristen. Yesus menyampaikan firman. Yesus menerima firman. Disampaikan kepada siapa? Murid-muridnya. Murid yang mendengarkan firman tersebut, apakah melakukan penyelidikan? Mana ya ini ya? Mana ya firman yang Yesus pernah sampaikan kepada muridnya ya? Mana ya? Yang mana ya? Ya yang mana ya? Kowe ada geludak-geludak Yesus menyampaikan firman. Lebonan anakno yang ngrungokne. Yang menulis Lukas. Pernah Yesus bersabda kepada Lukas, Lukas, kadia, kesini, tulis, ikra, baca. Mana ada? Putus, gak ada hubungan, gak ada. Cuma diberitakan, mendengarkan dari saksi-saksi, gembala-gembala yang banyak di padang. Mana ada? Siapa nama saksinya? Gak ada. Gelap. Segelap-gelapnya. Lawang kitab itu ditulis tahun 64. Ada yang mengatakan tahun 80-an. Ada yang mengatakan tahun 66. Ada yang mengatakan tahun 96. Ada yang mengatakan tahun 140. Ada yang mengatakan tahun 80 sampai 85. Ada yang mengatakan tahun 47, 48. Mana yang betul? Gak nyambung. Jadi Yesus menerima firman menurut Bible, menurut hasil penyelidikan penulisnya, lalu disampaikan kepada penulis. Nehi merica ketum merjahe. Tidak ada itu. Gak ada. Berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Naik lagi kita ke level ketiga. Ketika pernyataan baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa wahyu dari Allah, dihafalkan, dibukukan, kemudian nama kitab yang dihasilkan dari tulisan dan hafalan itu adalah Alkitab atau Al-Quranul Karim. Mereka bolong level 2. Level 3 berisi. Level 3 nya berisi. Kalau dari bawah Nabi Muhammad, di atas Nabi Muhammad. Turun ke bawah, ya, level 2. Kemudian sahabat-sahabatnya, para penghafal Quranul Karim. Turun ke level 3-nya, kemudian tertuliskan kitab Iqra Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Level ketiga. Terisi level 1, terisi level 2, terisi level 3. Nah sekarang mari kita ke level Kristen. Yesus level 1.
Level 2. Osong. Osong. Tidak ada huruf K-nya. Osong. Level 2 kosong. Level 3. Wah, berisi coy. Ada Lukas, ada Markus, ada buku Yohanes, ada buku Roma, ada buku Galatia, ada buku Filipi, ada buku Efesus. Berisi level 3. Hebat kali. Berisi level 2 kosong. Tak ada penghubung. Turun kembali ke Islam. Kita ke Islam lagi. Nabi Muhammad. Level 2. Sahabat. Level 3. Al-Quran. Level 4. Al-Quran. Level 5. Al-Quran. Level 7. Al-Quran. Sampai kiamat. Tetap Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Subhanallah. Kita pindah ke sebelah. Kristen. Level 1 Yesus. Level 2 kosong. Level 3 Lukas. Kitab Lukas, kitab Markus, dan seterusnya. Level keempat terjemahan Lukas. Level kelima terjemahan terjemahan. Ngeri paman, ngeri tante, ngeri. Udahnya kosong level 2, muncul kemudian buku-buku di kanonik. Level 4-nya terjemahan. Kalau terjemahan asalnya dari sumber lantai 3, level 3, begitu mau diterjemahkan di level 4, naik dulu ke aslinya di level 3. Masih masuk akal, masih bagus lah. Loncat ke level 4, level 5. Level 5-nya diterjemahkan bukan dari level 3 tapi level 4. Level 4 diterjemahkan ke level 5. Level 5 terjemahan ke level 6. Level 6 seterusnya. Jadi apa? Dari bahasa ke bahasa, dari ke bahasa, dari bahasa ke bahasa, dari bahasa ke bahasa. Sama, Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia diterjemahkan masuk ke Bali, bahasa Bali. Dari Bali diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis. Dari Bugis masuk lagi ke dalam bahasa ini dan dan seterusnya. Itu fakta. Lalu buku-buku ini, buku-buku ini, lo mau bandingkan dengan kitab suci Al-Quran? Ngaca tante, ngaca. Ngaca tante, jauh. Gak bisa ente bandingkan. Makanya para ilmuwan, para pakar pencari Tuhan, begitu mereka belajar tentang ayat suci Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu endingnya. Jangan jauh-jauh deh, kita jangan jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Bagaimana seorang pendeta Yahya Waloni? Bagaimana seorang Donditan? Bagaimana kemudian Umar siapa namanya itu? Al-Katiri atau siapa itu? Kemudian bagaimana dengan Andre? Siapa lagi yang mu'alaf kita? Bagaimana dengan yang mu'alaf kita yang di apologet itu? Dinda Nora. Siapa lagi? Ayo sebut mu'alaf kita. Erik Mualaf. Erik Mu'alaf. Siapa lagi? Felix Xiao. Siapa lagi? Ayo sebut. Agustan. Siapa lagi? Sebut. Menehem Ali. Ayo. Faruk. Natalia. Kainama. Stanley. Bunda Hesti. Siapa lagi? Dito. Andreas. Bunda Rahma. Ferry Said. Bunda Rahma enggak. Semuanya sampai ke Islam. Karena apa? Karena mengkaji Al-Quran. Hebat kali suci Al-Quran ini. Sementara belum ada orang murtad karena belajar Quran, belum. Kenapa kamu murtad? Karena saya belajar Al-Quran. Gigimu geriting, mana bisa. Belum ada orang murtad karena belajar Quran, belum. Tunjukkan satu manusia di dunia ini yang murtad karena belajar Quran. Hadapkan ke saya. Siapa? Yang belajar Quran lalu murtad? Tak ada. Teu aya. Indek nara. Nehi. Dek gaga. Tena.
Nggak ada. Nggak ada. Justru orang banyak menjadi mu'alaf karena belajar Bible. Tapi belum pernah ada orang murtad karena belajar Quran. Semakin Quran didalami, semakin kencang imannya, orang tertancap akidah Islamnya. Tapi sebaliknya, semakin orang mendalami Bible, mohon maaf. Makanya para penghujat-penghujat itu yang muncul di sosmed itu, mereka yang tidak paham Bible. Makanya ketika berhadapan dengan misalnya kayak Bang Suma nih, mereka akan kebakaran bulu ketek. Karena kenapa kita yang ngajarin dia? Kenapa kita yang ngajarin dia? Karena dia hanya mendengarkan pendeta. Beda dengan kita, siang malam. Coba lihat Adinda Unirifa itu, nangis itu. Kenapa? Habis waktunya bolak-balik Bible, bolak-balik Bible, bolak-balik Bible. Sambil masak, sambil bikin rendang, sambil bikin ini. Bible. Kenapa? Karena di Islam begitu. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, Iqra. Perintah untuk membaca. Maka apapun itu baca. Buku apapun. Toh tidak ada larangan baca Bible. Dibaca. Oh ini dibaca. Akhirnya kebenaran itu terungkap dari dalamnya. Kebenaran itu membiaskan dari dalamnya. Siapa yang disalahkan kalau begitu? Ada yang mau disalahkan? Tidak. Bang Suma udah 20 tahun lebih mengkaji Bible. Siapa yang mau disalahkan? Gak ada kan? Siapa yang Anda mau salahkan? Anda salah tafsir. Wah, gimana Anda bisa tahu saya salah tafsir? Jadi itu ya sahabat-sahabat sekalian yang perlu kita pahami bahwa level-level ini seperti yang dilakukan oleh si Kibinirin tadi, itu kerangka berpikirnya masih apa ya? Belum layak untuk berdiskusi secara ilmiah. Saya kira begitu dari saya. Silakan kalau ada tambahan atau ada bantahan, waktu dan tempat disilakan. Baik, ini ada Lapetos. Selamat malam Bang Juma. Nah, malam. Iya. Salam dari Anda Kristen Surabaya. ya, Bang? Iya, silakan Bang. Bang, abang kan pintar Alkitab kah? Tanya dulu, Anda Kristen Anda apa Kristen, Muslim? Islam. Saya Islam. Saya tanya dulu Bang. Bang Juma, Ya, Paman. ya kan pintar bahasa Alkitab. Bible. Apakah ada perintah Yesus ibadah di hari Minggu? Ndek Nara. Alkitab. Kalau Anda Muslim ayat. nggak usah mempertanyakan Yesus. Anda kan Muslim. Nah, ya kan enggak kan di Alkitab itu tanya gitu kan. Oke. Nah, Nggak silakan. ada Bang, nggak ada perintahnya di hari Minggu itu nggak ada. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya dari Jambi. Iya Bang, Jambi, Sumatera Utara. Jambi, kota Jambi. Iya, Jadi iya gini tahu. Bang Zuma, Siap. sama Bang Hamdi juga lah. Saya kan udah download nih aplikasi Apologet Islam. Iya. Tapi sampai sekarang belum dikonfirmasi ya Bang. Yang saya tanyakan, Anda belum beruntung berarti. apakah udah ada Apologet di Jambi ya Bang Zuma? Ada. Jambi kita ada apologetnya. Di Jambi ada DPW Jambi. Iya teman-teman, ada ya. Ada, tinggal nyari aja ada. Tunggu. DPW Jambi. Sabar dulu ya Bang ya. DPW Jabotabek, Riau, Jatim, Jateng, Sumut, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumbar, Kepulauan Riau, Sultra Tenggara, Jabar. Jambi ada, Jambi. Oh, ada ya Bang. Ada. Jambi kan? Iya Bang Zuma. Iya. Ya, jadi kalau Anda ada nggak di sini api Jambi di bawah? Belum lihat sih Bang. Ustadz Alif itu apa? Lampung? Apa Jambi? Enggak, intinya adalah nanti kalau api Jambi lihat aja nanti kalau dia buka komal. Kan komalnya ada, nanti diikuti aja. Kita Oke. sudah punya ini, Kanda punya aplikasi di
Apa itu? Play Store kan ada. Iya iya. Tinggal Ya. buka di situ API, nanti masukkan data-data, nomor sepatu, nomor celana, KTP dan seterusnya. Udah bang, Hah? udah daftar semua, sudah di Sudah ada posting. aplikasinya di HP. Udah didaftar, udah sesuai petunjuknya di situ kan bang, nama lengkap, KTP, sampai posting KTP juga bang. Oh gitu. Nanti kalau masuk ke sana, itu apa jawabannya kemudian? Di situ kemarin bahasanya tunggu konfirmasi lebih lanjut gitu katanya bang. Dinda Kores monitor nggak ini? Ya tinggal menunggu aja konfirmasi selanjutnya. Yang penting Abang udah mendaftar sebagai API di Jambi. Selanjutnya bergabunglah nanti di Komal API Jambi. Iya, Itu kayaknya aja. sementara itu ya Bang Andi ya. Iya betul. Sementara di Pila ini Jambi, ini Lampung, ini Sumut, ini Jateng dan seterusnya. Kayaknya gitu deh. Nanti coba saya koordinasi juga dengan ketua. Oke siap bang. Iya, makasih abangku karena sudah mendaftar, masya Allah. Ya. Izin turun dulu ya bang Zuma, yang lain semua. Iya, Bang. Iya. Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pula nanti teman ini cari apologet DPW Jambi larinya ke Sumatera cari. Nanti carinya lagi di mana itu? Pasar 4. Mampus lah aku. Dicarinya di Brastagi nanti. Di Samosirnya dicari. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini saya dari tadi merhatiin ya. Lucu aja ya ketika Oten bilang dia beragama tapi menggunakan akal. Bagaimana mereka menggunakan akal ketika mereka percaya Tuhan menjadi manusia, lalu Tuhannya mati di atas kayu salib yang terkutuk. Itu saya bingung sumpah. Bagaimana mereka bisa menyebutkan itu akal ya? Ya makanya Bang Erik mualaf ya Bang. Iya, saya mualaf. Justru tadi saya Akbar, Masya Allah. sangat menarik Masya Allah. itu ya soal apa namanya terjemahan. Saya kan dari Buddha ya. Itu bahkan Tripitaka itu lebih autentik daripada Bible loh. Iya, betul. Karena di Tripitaka nih, kalau misalkan kita ke wihara, itu masih ada tulisan Palinya loh. Masih ada itu tulisan Palinya. Pali, terus Indonesia. Kalau misalkan ada bahasa Mandarin, Pali, bahasa Mandarinnya. Itu masih lebih autentik daripada Bible. Masih meninggalkan kata talinya ya, bahasanya ya. Masih ada bahasa aslinya. Jadi kalau misalkan ada yang melenceng, bisa langsung translate gitu loh kan, bahasa Pali kan sama kayak Al-Quran gitu. Berarti benar kitab suci itu sebenarnya nggak boleh diubah-ubah. Sedangkan mereka percayanya sama terjemahan. Masya Allah. Kapan, tahun berapa ininya abangku, sahabat? Kemarin yang sama Kodonitan gara-gara nonton debat Gerunda, ini yang sama Gerunda itu. Yang debat sama Gerunda. Masya Allah, Masya Bukan Allah. debat, tapi diskusi. Iya diskusi. Masya Allah. Subhanallah. Justru saya berterima kasih sekali sama API ya kan. Mungkin banyak sekali yang akhirnya orang bisa mengenal Tuhannya siapa ya. Wah, itu saya sampai merinding, saya berterima kasih sekali lah. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Ya semoga apologet di API ya diberkati oleh Allah terus. Amin. Amin. Ya Amin. Allah. Ya Amin. diberikan rezeki, kesehatan yang melimpah, supaya makin banyak yang mualaf, semakin banyak yang sadar bahwa mereka tuh harus menyembah siapa? Satu, Allah. Udah itu aja. Masya Allah. Amin. Amin ya Allah. Bentar saya sapa dulu. Natalia Roy, Muslim apa Kristen? Natalia Roy, Muslim bang. Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Buat Bang Zuma aja, semangat terus berdakwahnya, semangat terus membela Islam. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bang.
Ya, Natalia, Muslim apa Kristen? Muslim bang. Muslim. Izin dulu ya, saya mau iklan sejenak. Ya, ya. Teman-teman Nama yang game itu bang, akun game. teman-teman yang berada di Bangka Belitung yang ingin bergabung dengan Api Bubble segera akan dibentuk. Hubungi nomor saya aja. Nanti saya masukkan di grup WA Api Bubble. Sekali lagi saya ulang, teman-teman yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya, silakan menghubungi saya. Nanti akan saya masukkan di grup WA Api Bangka Belitung. Makasih, lanjut. Iya, Masya Allah. Silakan. Oh, mana dia? Oh, turun. Es Ginting, selamat malam. Ginting, Kristen. Bang Ginting. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya Bang? Muslim. Silakan, apa yang disampaikan? Ya, saya sampaikan, saya semantan hijrah juga sih. Masya Allah. Mau pertanyakan juga sama saudara-saudara kita juga semua. Saya dulu tuh seorang etnis kepercayaan kan. Bahkan bapak juga dikebumikan, dipanggil sama Allah ya secara adat lah, mungkin begitu aja, secara adat. Tapi ayah tuh pernah berpesan sama saya, berimanlah engkau kepada Debata Simula Jadi, artinya Tuhannya Adam. Jadi saya pernah juga masuk ke GBKP, saya tidak dapat di situ. Sehingga saya juga ketemu sama orang tua, orang Muslim, dialah menuntun saya sampai sekarang, sampai masuk saya ke Padepokan Perisai Bening. Jadi alhamdulillah sampai sekarang akidah saya, keimanan Suaranya saya, nggak kedengaran sama saya ya? Suaranya kecil Bang. Iya, kecil kecil, ya. ada tapi kecil. Sinyal kali ini bang ya. Iya ya Bang, diperbaiki dulu ya Bang. Enggak, kedengeran gede banget suaranya di sini. Kecilin lagi, Bang. Kegedean. Sekejap. Lanjut. Kegedean ya? Iya. Kecil Ya, Bang, kecil. sakit ke Lanjut. kuping. Oh sakit ya. Aduh, kores. Enggak Bang, cari dikit. Jadi doa saya, saudara-saudara saya, sedarah saya, 4 Kristen, 4 Islam, tolong rekan-rekan doakan semua supaya mereka itu masuk ke ranah Islam. Masya Allah, amin. Insya Allah Bang. Oke, itu aja Bang ya. Maju terus Api, semoga Allah menjabah semua doa-doa kita semua, amin. Amin ya Allah. Tetap Amin. istiqomah ya Bang ya. Allahumma amin. Insya Allah. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam iman Islam. Oke Bang ya, kita turunkan ya. Makasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya Bang. Oke, kita naikkan siapa nih yang mau diskusi katanya? Si Roy. Mana permintaan kau Roy? Mana kok? Oh ini Roy. Roy ingin sekali diskusi dengan Gurunda. Nah, ini Roy. Silakan Roy, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang. Ingin diskusi dengan guru kami. Lanjut. Ya, betul sekali, saya ingin berdiskusi dengan Bang Suma. Oke, lanjut. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai Quran. Boleh nggak? Ya boleh, silakan. Ya. Tadi saya sempat mendengarkan narasi Bang Suma di surat Maryam ayat 33. Ya. Di situ Bang Suma mengatakan bahwa saya bacakan saja. Surat Maryam ayat 33 di situ mengatakan bahwa dan damai sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan
pada hari aku diwafatkan dan pada hari aku dibangkitkan. Ini perkataan Isa. Nah, sedangkan di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan bahwa Isa itu diangkat ke surga, tidak disalibkan, tidak dimatikan. Ini kira-kira bagaimana? Karena Anda mengklaim bahwa Quran ini kan wahyu dari Allah. Nah, bagaimana mungkin wahyu yang dari Allah ini saling bertentangan? Di ayat yang lain mengatakan Isa sendiri mengatakan dia diwafatkan dan dibangkitkan, sedangkan di An-Nisa 157 mengatakan diangkat ke langit. Yang menjadi pertanyaan saya di situ, Bang Suma, apakah Allah salah mewahyukan Quran? Atau kedua, apakah Isa keliru menceritakan tentang kehidupannya sendiri? Ketiga, jika Quran adalah wahyu yang benar, mengapa saling bertentangan? Itu Bang Suma. Oke. Jawaban Anda itu, pertanyaan Anda itu tidak ada yang masuk list. Harusnya Anda masukkan satu list lagi pertanyaan. Ataukah apakah aku Roy otaknya tidak sampai ke sana pemahamannya? Tuh kurang satu. Harus saudara tambahkan satu. Atau aku yang tidak sampai ilmunya Bang Suma. Tolong jelaskan. Nah, Ya, gitu. tolong jelaskan Bang Suma. Kurang, pertanyaan yang kurang. Jadi gini Bung. Nabi Isa ketika mengatakan itu bukan pada masa dia dewasa. Tapi Nabi Isa menyatakan itu pada saat dia masih di ayunan. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku Nabi Isa berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan kiranya dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Setiap manusia itu memiliki 3 fase dalam hidup. Lahir, mati, bangkit. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika dia mengatakan lahir, dia sudah lahir. Wafat, sampai hari ini dia belum wafat, belum meninggalkan dunia. Dalam arti kata, Nabi Isa alaihissalam belum terpisah antara jasad dan ruhnya. Apa buktinya? Coba kita lihat. Ketika datang ancaman seperti yang Anda bacakan tadi, yang Anda sebutkan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Dia tidak dibunuh. Lalu kalau dia tidak dibunuh berarti dia masih hidup. Betul. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Bal rafa'ahullah ilaihi. Allah mengangkatnya malah. Tidak diizinkan dibunuh. Allah mengangkatnya ke langit. Berarti dia belum mengalami kematian layaknya manusia biasa. Nanti Nabi Isa datang kedua kalinya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia dibangkitkan bersama dengan seluruh anak manusia. Jadi tidak ada yang bertentangan. Nabi Isa mengalami 3 fase. Yang pertama dia lahir, kemudian dia meninggal, wafat, lalu kemudian yang ketiga adalah dia dibangkitkan kembali. Sama seperti ayat yang Anda lihat di dalam surah yang sama di data 15-nya. Bagaimana kemudian Yohanes di sana atau Nabi Yahya juga dikatakan hal yang sama. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama seperti Nabi Yahya. Lahir, wafat, bangkit. Nabi Isa juga begitu. Lahir, wafat, bangkit. Tak ada hubungannya dengan kejadian rencana penyaliban. Tak ada hubungannya dengan itu, tak ada. Ini adalah data pengakuan Nabi Isa ketika kemudian dia diminta. Ibunya mempertanggungjawabkan kelakuannya, perlakuannya. Ketika orang-orang Yahudi minta kepada pertanggungjawaban. Ibumu adalah seorang yang baik.
ayahmu adalah seorang yang baik. Wahai ukhta Harun, kenapa engkau hamil? Kenapa engkau melahirkan? Apa kata Maryam, Siti Maryam? Kau tanya aja kepada anakku. Lalu kemudian orang-orang itu berkata, bagaimana mungkin anak kecil ini bisa berbicara? Alhamdulillah, anak ini membela ibunya kemudian. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Wahai engkau yang menuduh ibuku, sesungguhnya aku ini lahir ajaib. Aku ini hamba Allah loh. Aku utusan Allah loh. Aku bukan manusia biasa. Aku diutus dengan keadaanku seperti ini. Atani alkitab. Aku diberikan oleh Tuhanku ketetapan berupa Injil. Wa ja'alani nabiyan. Dan aku diutus sebagai nabi kepada kalian Bani Israel. Nah itu tak ada hubungannya dengan Al-Quran surah An-Nisa. Ketika kemudian Nabi Isa berperan sebagai nabi kepada Bani Israel, terjadilah kemudian pembangkangan demi pembangkangan orang Yahudi kepada Nabi Isa. Mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Lalu Allah membalas makar mereka. Nah, makar yang mereka buat itu apa? Berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Penyaliban terjadi. Inilah cikal bakal berdirinya agama orang-orang yang zalim. Kejadian ini Nabi Isa diangkat, penggantinya dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang yang datang kepada Bani Israel yang menjajah kala itu, yaitu Imperium Romawi. Pengganti Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan bagi kalian. Seperti itu Bung, jadi nggak ada kontradiksi. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, saudaralah yang tidak paham Al-Quran. Gitu Bang. Oke, baik. Jadi kalau jawabannya seperti itu, jika Anda meragukan tentang perkataan Isa karena dia masih kecil, yang menjadi pertanyaan sekarang, surat Maryam ayat 33 ini perkataan Isa langsung kepada Muhammad atau wahyu Allah kepada Muhammad? Itu adalah wahyu Allah melalui perantaraan Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah ini tidak mengetahui dia tidak maha mengetahui sampai Isa ini salah menceritakan kisah hidupnya. Kok nggak mengetahui? Maksudnya? Kan di sini diceritakan di dalam surat Maryam, ini Isa yang bercerita bahwa damai sejahtera dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini kan Allah yang menyampaikan cerita ini. Allah yang menceritakan cerita Isa ini kepada Nabi Muhammad. Masa Allah salah? Apanya yang salah, Cak Ayu? Tidak sesuai dengan surat An-Nisa 157. Ini kan wahyu Allah. Kok tidak sesuai? Gimana ceritanya? Sekarang pertanyaannya kepada umat Islam. Wahai umat Islam, apakah Nabi Isa saat ini sudah mati? Jawaban umat Islam apa? Belum. Nah, lalu bagaimana dengan perkataan Isa di ayat Maryam 33? Loh, nanti itu berlaku pada saat dia datang yang kedua kalinya. Karena belum wafat sekarang. Nabi Isa akan turun ke bumi. Setelah tugasnya selesai, Nabi Isa wafat. Setelah wafat, maka dibangkitkan kembali bersama dengan manusia yang lain. Itu dialami oleh setiap manusia. Tak ada manusia yang tidak mengalami itu. Akan mengalami kematian pada ujungnya dan akan mengalami kebangkitan pada akhirnya. Seluruh manusia. Coba Anda lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 112. Di situ ada kata tawaffaitani. Dari akar kata wafa, wafi, aufa artinya memelihara atau diistirahatkan dengan tidur. Artinya Nabi Isa sekarang ini diistirahatkan, bukan dibunuh. Oke, pertanyaannya begini Bang Sumi. Kapan Isa ini wafat? Nanti pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya. Bukannya dia datang untuk menghakimi dunia ini? Yes, menghakimi, setelah menghakimi, mati seluruhnya manusia.
Tak ada lagi manusia yang hidup. Termasuk Bukan dia Yesus. yang datang Isa. membangkitkan yang mati. Oh, salah. Bukan begitu. Jangan Anda jangan Anda kait-kaitkan dengan Bible. Itu di cerita Anda di Bible, beda dengan kami. Kalau di Quran apa? Nabi Isa datang kemudian tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semua akan beriman kepada Nabi Isa. Terus kapan dibangkitkan? Dibangkitkan pada saat padang mahsyar. Pada saat kemudian manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Disitulah kemudian Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka untuk menuhankan diriku. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Demi namamu, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, aku hanya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Tapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu. Wartawan masih menemukan perkataan-perkataan Nabi Isa alaihi salam. Jadi ceritanya Nabi Isa ini akan datang kembali membangkitkan orang yang mati di padang mahsyar. Terus setelah orang yang bangkit di padang mahsyar ini bangkit, terus dia mati lagi di padang mahsyar, terus bangkit lagi. Nabi Isa datang, belum terjadi kiamat, beliau datang ke atas muka bumi kemudian untuk memperlihatkan kepada sang terdakwa, wahai manusia-manusia tak berkepala, aku yang kau sembah ini adalah manusia, ciptaan Allah. Yang diajarkan Nabi Muhammad tentang aku itu betul. Makanya coba Anda lihat, ini mari kita buktikan kebenaran Islam ya. Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan di tengah-tengah mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak pada akhir zaman. Coba Anda baca tuh. Jadi perkataan-perkataan Yesus selama 3 tahun yang akan menjadi hakim. Pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel sebelum ada konsep Kristen, itu dia datang mengajarkan apa? Aku rasul, aku rasul, aku rasul, aku rasul, aku hamba Allah, aku rasul, aku rasul, Allah Tuhanku ada di langit. Itu yang diajarkan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Itu yang disampaikan. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Justru orang Kristen, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Dirubah. Padahal akhir daripada pengajaran Yesus itu berujung kepada Allah. Dia hanya Nabi dan Rasul menuju kepada Allah. Nah, itu barang siapa yang tidak mengikuti jalan Yesus, malah menuhankan Yesus, maka itulah yang diusir. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Dia yang menggantikan Tuhannya Yesus menjadi Yesus. Itulah Kristen. Makanya Matius 7 nomor 22 sampai 23 siapa yang diusir? Karisteng, Dosma dan kawan-kawan. Oke, baik. Siap. Jadi ceritanya Isa ini akan turun menjadi hakim yang Kayaknya kau udah 4 kali 7 kali dijelaskan kok gak ngerti-ngerti dibola balik loh. Nggak capek Banyu malah jadi orang kayak gini. sabar bang. Ini belum tuntas ini. Enggak, udah dijawab. Udah. Enggak, kok imani Iya. Nabi Isa itu Yesus kah?
Kau imani? Tidak, saya tidak mengimani itu, justru saya bertanya Ya ini udah, tentang terima penjelasannya Gurunda, Bang Zumba. Udah. Kalau tidak Bang Juma imani paling Yesus sabar. Isa. Bentar lo Bunda Rama. Bang Juma udah menjawab 5 kali loh, bahkan 7 kali berulang-ulang Kang. Mana sih bro? kan tujuannya kita bertanya untuk dapat jawaban, gimana sih? Kang udah dijawab tadi Bang Juma. Emang Bang Juma tadi nyanyi nggak menjawab? Ini Metusala ini yang pakai akun baru Metusala, suka hujat-hujat. Bang Juma capek loh menjawab 7 kali Bagaimana, berulang-ulang lanjut loh. atau tidak? Kalau tidak saya turun. Ya nggak ada yang ngundang juga Anda naik kok. Kau ditanya balik mau nggak? Lanjut atau tidak? Ditanya balik mau nggak? Ditanya ya. Udah Lalu. bertanya tuh, kamu sekarang ditanya balik. Silakan Bang Andi. KPR 1 nomor 11 ya Bang Juma ya. Itu Yesus nanti datang yang kedua kali. Kapan kira-kira datang yang kedua kali bro? Tanda-tandanya lah kapan dia datang yang kedua kali. KPR 1 nomor 11. Yang suruh tanya siapa? Kenapa? Yang suruh kamu tanya siapa? Saya yang mau sendiri, gak ada yang nyuruh. Oh ya sudahlah, jawab sendiri. Oke, saya jawab sendiri. Jawab. Maksudnya jangan kau tanya Kak. Karena tahu kamu jawab. Malu ditanya dia, malu ditanya. Udah. Metusala, tahu salah ya, bro. Pertanyaan saya terlalu tajam kan sampai susah untuk ini, takut. Enggak, Ada yang susah menjawab ya? Kuping kamu budak nggak mendengar jawaban. Perasaan saya jawab dari tadi ya. Iya, 7 kali loh diulang-ulang. Kok dibilang tidak menjawab? Tidak, masalahnya kamu bilang Isa akan turun menghakimi manusia, sedangkan Anda meyakini Yesus itu Isa Ahli itu manusia kitab. juga. Hei, ahli kitab yang dihakimi dengan bahlul kitab. 2 nanti yang dihakimi. Ahli kitab dan bahlul kitab. Siapa Berarti bahlul kitab? Yang nyamar-nyamar sebagai ahli kitab. Siapa bahlul kitab itu? Yang tidak ngerti ajaran Nabi Isa. Itu bahlul kitab. Orang zalim. Bukan Kristen kan? Siapa? Ya contoh kalian lah. Siapa? Contoh pemakan babi lah. Kami kan Ya, bukan kalian. ahli kitab. Dulu lah. Kalian lah kawan. Loh, sekarang kalau saya tanya sama saudara nih. Al-Quran mengatakan, Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah Bani Israel. Diberi oleh Allah ketetapan hikmat Injil kepada beliau. Siapa yang diberi? Nabi Isa. Kepada siapa? Umatnya Bani Israel. Saya tanya, Anda dari Bani Israel? Yes. Oke, ini pertanyaan sederhana. Kalau Anda bukan bahlul kitab, di dalam kitab saudara dikatakan begini. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada Bani Israel? Mana? Mana? Yang Anda terima adalah perkataan-perkataan Lukas, Paulus. Yang saya tanya adalah firman yang Yesus terima, yang berasal dari Tuhan. Apa indikasinya? Coba, mohon maaf. Di awal tadi saya mengatakan penulis kitab saudara adalah wartawan, pengumpul data. Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yesus ditangkap, Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan di Galilea? Itu menurut Quran atau menurut Bible? Bible, Markus 1:14. 2. Coba berikan ayatnya. 3. Markus 1:14. Yesus Bacakan, datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah yang Di diberitakan dalam oleh Quran ada Yesus? seperti itu enggak? 1. 2. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu datangnya kepada Bani Israel. Markus 1 menurut wartawan Markus, dia memberitakan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaannya,
Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Yesus itu tidak memberitakan Injil. Yesus Bahlul itu adalah kitab. Injil itu sendiri, bos. Kan aku bilang, siapa bahlul kitab itu? Mana Injil yang diberitakan oleh Yesus? Anda mengatakan Yesus tidak Dia memberitakan. Tuhan. Loh, kitab Anda. Dia nggak mungkin dia memberitakan Injil, dia Tuhan sendiri kok, Elohim Oh, Yahweh. kalau Gimana begitu sih, Bang coba Anda pijak-pijak ini Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Ingat Bung, ingat. Yohanes 14:24, ingat, baca, resapi, renungi. Firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhan yang mengutus aku. Mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunggu dulu, memang Yesus diutus dia, keilahiannya di sorga gitu Mana loh. firman yang keluar dari mulut Yesus? Mana? Tunjukkan. Mana? Itu mana cara berpikir? Memang beda ya cara berpikir ya. Yesus berkata, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku ini bukan dari aku, tapi dari Casenda. Tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunjukkan. Itu salah terjemahan. Roy, sekali-kali kau jawab pertanyaan Banyuma, sekarang kau jawab itu. Jawab. Salah terjemahan itu. Buset dah. Turunlah kau, Ron. Turun ya Banyuma ya. Turun ya. Aduh. Itu salah terjemahan dari apa? Yesus salah terjemahan. Indonesia. Obat dulu ya, minum obat. Bang, terjemahannya itu tidak akan mungkin keliru, Bang. Siapa yang turunin itu bukan saya ya. Di dalam kitab